Halo teman-teman hobis seluruh Indonesia dan seluruh dunia, all around the world. Hello friends, hello friends in Malaysia, hello in Sri Lanka, Pakistan, hello in India, hello in South Africa, hello in Hong Kong, hello in Germany, hello in Sumatera, Java, Indonesia, halo. Salam hebat luar biasa, salam diskus luar biasa. Nah, jumpa lagi bersama Kaila Diskus, satu-satunya channel di dunia yang cerita tentang diskus seorang pemula, plus inspirasi, plus motivasi. Kenapa? Karena menurut saya, sukses tidaknya kita piara diskus, apalagi breeding diskus, itu tergantung dari mindset pemiliknya. Bila pemiliknya punya mindset sukses, maka piara dan breeding diskusnya akan sukses. Dan sebaliknya, ketika breeding diskusnya sukses, maka yang piara makin sukses, ya. Nah, jumpa lagi. Kali ini kita akan ngobrol tentang bagaimana membedakan diskus jantan dan betina, ya. Salah satu hal yang tersulit, menurut saya ini, ya, salah satu hal yang tersulit dalam breeding diskus, ya. Sampai sekarang itu pun masih sulit, kadang-kadang juga masih salah, ya, seperti itu. Kenapa? Karena masih sifatnya prediksi. Cuma mungkin setelah saya pelajari, saya membuat metode, ya, gabungan dari beberapa metode, ya. Bagaimana cara membedakan diskus jantan betina alias prediksi diskus jantan dan betina, ya. Dan untuk prediksi itu akan jauh lebih mudah ketika ukuran diskus paling kecil 4 inci, ya. Tapi 3 inci kadang udah bisa juga, ya. Saya beberapa kali itu punya pembeli yang mau beli ukuran 3 inci, mau dicarikan predik pair. Ya udah, saya coba-coba dan beruntungnya selama nyoba-nyoba itu tepat semua, ya. Itu beruntung kalau saya nyebut, tapi masih saya nggak bisa bilang bahwa saya jago, enggak, jauh dari jago, ya. Saya beruntung tepat semua, sehingga dari yang saya predik itu kebetulan akhirnya pair semua, ya. Padahal itu ukuran 3 inci yang dibeli waktu itu. Cuma saya nggak menyarankan untuk dilanjutkan breeding, ya. Dibesarin dulu ke 4 inci baru di breed, ya. Karena bagi saya itu ukuran yang layak untuk breed itu ukuran 4 inci. Kalau 3 inci itu kalau ibarat manusia mungkin ya masih ABG lah, ya. Masih sekia, ya. Bahasa Chinese masih sekia, ya. Masa udah disuruh kawin, itu kasihan, nanti lambat besar nanti ikannya. Nah, bagaimana cara membedakan diskus jantan atau betina, atau prediksi jantan dan betina, ya. Itu kalau diskusnya lagi pipis, enak, kita bisa lihat kalau dia pisnya jongkok, wah diskusnya betina nih. Kalau pisnya berdiri, diskus jantan. Wah lah, ya, emangnya begitu. Enggak lah, ya. Diskus pipis juga mana tahu kita gimana, kapan dia mau pipis, ya. Dia minum juga kita nggak tahu, pipis juga nggak tahu, ya. Tahunya pas dia berak aja, kita lihat beraknya, ya. Tapi kalau pipis nggak tahu juga, ya. Itu bayangin ikan hias, ya, ikan apapun itu, dia hidup itu di air, rumahnya itu ya airnya, tempat dia mandi ya di air juga. Terus dia makan di dalam air juga, ya. Dia berak di air yang sama juga, ya. Nah, saya waktu itu terbuka pikiran ketika saya baca buku, ya, waktu itu bukunya Pak Zeng ketika saya pertama kali belajar. Dia bilang ya air itu rumahnya diskus. Jadi sejak saya baca itu air itu rumahnya, oh ya benar juga. Saya bayangin kalau kotor airnya, punya kotor sekali, alangkah nggak enaknya ikan ini dia makan, dia berak, itu makanannya deket beraknya juga. Sebagai seperti itu, ya, walaupun itu mungkin itu udah kodratnya seperti itu.
Cuma bagi saya nggak enak, ya. Kasihan kalau misalnya dia mau makan tapi beraknya banyak. Makanya sebelum kasih makan tak sifon dulu, ya, biar dia nggak salah makan. Ya, bayangin loh, ya. Saya bayangin dia sebagai makhluk hidup yang harus kita sayangi, ya, karena kita menyayangi bukan sesama manusia aja. Tapi ini menurut saya, ya, kalau saya pernah belajar dan diajari, sayangilah semua makhluk, apakah itu manusia ataupun hewan ataupun tumbuhan, ya. Bahkan sayangilah semua makhluk baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, ya. Yang tidak terlihat pun kita doakan agar mendapatkan kebahagiaan juga, ya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang bagaimana cara membedakan, saya punya 4 poin, ya. Saya ada catat di HP. Nanti saya ketikkan aja di video, ya, poin-poinnya. Dan saya ada nanti kasih contoh beberapa ikannya. Nah, ini cara prediksi diskus jantan ataukah betina, ya. Yang pertama, lihat sirip atasnya. Kalau ujungnya meruncing, itu jantan, ya. Kebanyakan, tapi pernah juga penyimpangan. Ya, cuma kebanyakan ya mungkin 90-an% kalau dia ujungnya meruncing, itu jantan. Tapi kalau membulat, itu betina, ya. Seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, lihat jidatnya. Tapi belum tentu semua ikan ada jidat yang jenong, ya. Kalau jenong itu jantan, tapi kalau nggak ada jenong itu betina. Tapi sebetulnya ikan yang bagus itu jangan sampai punya jenong. Ini saya baca di buku aja juga, ya. Terus lihat mata dan body. Kalau saya, ya, kalau gagah, bodinya gagah dan matanya tajam, itu jantan. Nah, ini agak susah nih ngomongnya, ya. Matanya tajam itu gimana nanti? Emang kita mau lihatan, ya. Cuma kalau saya main feeling juga, saya liatin ikannya, liatin geraknya, ya. Kalau dia geraknya gagah, agresif, ya, matanya tajam lah, ya. Tapi bisa jadi kalau saya ngomong seperti ini, wah, gimana kok taunya matanya tajam atau enggak? Perasaan sama aja matanya. Ya, cara feeling aja lah, ya. Kalau matanya tajam dan gagah, itu lebih agresif, itu jantan kebanyakan, ya. Tapi ada juga yang betina itu yang agresif, betina tomboy lah kalau dibilang. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, nah, intip alat kelaminnya, ya. Jadi otomatis intipnya dari bawah, ya. Nggak mungkin intip dari atas, namanya intip dari bawah. Yang punya kebiasaan intip udah tahu lah, ya. Itu kalau dulu waktu saya sekolah itu ada teman, tapi bukan saya loh, ya. Jadi dia punya, tapi bukan kebiasaan, ya. Dia pernah suatu hari jahil sekali ngintip lah, ya. Jadi waktu SMA dulu ada seorang teman itu dia jahil. Jadi di sepatu ditaruhnya kaca yang dari peruncing itu, diikat di sepatu yang tali, ya, diikat sepatu tali. Nah, jadi dia kapan di sebelah itu ada teman yang perempuan, dia jolorin kakinya gitu. Wah, aduh, kurang ajar bener, saya bilang teman ini ada-ada aja. Tapi cuma satu kali itu aja, ya. Itu dia kasih lihat itu orangnya bener, tapi sekarang malah dia sukses, ya. Kadang-kadang orang-orang kayak gitu yang nakal-nakal gitu malah yang sukses, ya, daripada orang yang rajin belajar yang seperti saya ini. Ya, jadinya cuma tukang ikan.
bukan tukang ikan, hobi ikan aja ya. Itu kata siapa saya rajin belajar, saya cuma rajin baca buku ya. Itu oke. Nah, inti kelaminnya dari bawah. Kalau bentuknya bulat itu, nah ini sering kebalik-balik ini. Bentar ya. Kalau bentuknya bulat itu jantan, kalau oval itu betina. Nah, itu. Jadi kalau bentuknya bulat itu jantan, tapi kalau bentuknya oval itu betina. Nah, agak susah memang kadang. Ada temen juga yang bilang, wah susah tuh. Itu kan kalau dia lagi matang gonat baru keluar kelaminnya, baru kelihatan jelas. Cuma kalau lagi nggak horny, belum matang gonat, susah lah melihatnya ya. Makanya saya sempat beli kaca pembesar ya. Saya sempat waktu itu beliin kaca pembesar untuk putri saya, untuk belajar mengamati benda-benda kecil. Saya pakai untuk ngintip ya. Ada aja ya. Seperti itu. Nah, jadi ada 4 poin ini. Nah, kalau 4 poin ini misalnya kita melihat ada ikan yang mau kita predik, keempat poinnya itu memenuhi semua, ya boleh dibilang itu 90% prediksinya tepat. Ya, kalau misalnya sirip atasnya meruncing, terus lagi matanya tajam, bodinya gagah, ya kelihatan seperti itu, dan bentuk kelaminnya itu bulat. Atau di jidatnya ada jenong, ya itu boleh dibilang 90% itu positif jantan ya. Tapi ingat sebetulnya jenong itu kurang bagus ya, apalagi kalau ikan kontes itu kalau ada jenong itu berarti ikannya kurang bulat ya. Oke, jadi ada 4 poin itu. Nanti saya kasih lihat bagaimana sirip yang atas untuk yang jantan ya. Kebetulan ya saya punya per-per, jadi bisa kasih contoh dalam bentuk video, nggak cuma sekedar ngomong kayak gini ya. Cuma memang keterbatasan saya itu masih kerjanya sendirian, jadi kadang pas mau rekam videonya ya, karena saya sendiri juga ngomong, mungkin lagi kurang orang ya, alasan lagi ya. Kita selalu manusia punya alasan. Apakah alasan itu alasan pelemah ataukah alasan penguat? Silahkan tentukan sendiri ya. Kalau yang bagus itu pilihlah alasan penguat. Nah, silahkan buat teman-teman yang punya saran, pendapat ataupun komen, isi di bagian komen ini. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasi agar mendapatkan update video-video apa yang akan publish selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Salam hebat luar biasa, salam diskus luar biasa. Nah, ini diskus pigeon. Nah, yang itu diskus jantan. Itu kita lihat sirip atasnya ada meruncing ya. Sirip atasnya itu ada meruncing. Itu, dan bodinya lebih gagah daripada yang satunya ya. Tuh, dan lebih agresif. Nah, ini diskus blue diamond pair ya. Tuh, ini juga dilihat tuh ya, ada meruncing. Ini jantan, kalau yang betinanya nggak ada. Nih, kurang kelihatan ya, dan kelihatan tuh yang jantan lebih agresif, beda ya. Nih, yang betina yang sebelah kanan, yang jantan sebelah kiri. Nah, ini juga pair, yang di depan ini betina, diskus betina, yang belakang diskus jantan. Nah, biasanya diskus jantan ini yang jago gendong, bagian gendong. Kenapa?
karena bodinya lebih gagah, lebih kekar, otomatis lebih kuat ya, seperti itu. Tapi kalau yang jantan satu ini sirip atasnya nggak meruncing ya, jadi memang ada jantan yang kelihatan meruncing ya sirip atasnya, tapi yang ini enggak, tapi ini kelihatan bodinya gagah. Yang bagian depan ini diskus betina, ini lagi nelor, si jantan lagi nungguin telur, barusan hari ini nelor tanggal 23 Februari. Nah, ini jantan betina juga, cuma ini agak susah. Nah itu kelihatan alat kelaminnya bentuknya bulat, ini jantan. Nah, susah ya, ini kurang fotogenik ini. Nah, kelihatan nggak? Kurang kelihatan juga ya, jadi intip bagian kelaminnya ini, dan nanti silakan teman-teman tes dengan ikannya teman-teman. Ini yang betinanya malah mau disuting nutupin terus, malu-malu dia ya, wajar lah ya, betina lebih malu-malu, jantan lebih norak. Ini lagi di konteng ulang karena 2 pair ini ada 4 ekor di sini lagi mogok nelor. Kita coba konteng ulang. Wah, ini malah lihat saya semua, dikira mau kasih makan. Mau lihat sisi sampingnya agak susah. Nah, yuk tebak yang mana jantan mana betina. Jelas dari 4 ekor ini fix 2 jantan 2 betina karena asalnya 2 pair. Cuma karena mogok nelor, saya coba konteng ulang, siapa tahu jadi cepat nelor, tapi bisa jadi tukar pasangan. Ini barusan di konteng ulang. Ini konteng, tapi bukan konteng ulang, ini lagi cari pasangan nih. Jadi anakan yang udah ukurannya 4 inch saya kumpulin yang merah-merah, ini konteng ulang. Ini bukan dari 1 induk, ada dari 3 induk totalnya ini. Nah, yang depan ini jantan. Ini jantan. Tuh, ini jantan. Agresif sekali jantannya. Ini feeling saya betina. Nah, itu saja. Silakan teman-teman latihan sama-sama, kita predik jantan dan betina dengan 4 poin tadi versi Kayla Diskus. Ini predik betina satu ini. Nah, kalau yang biru ini udah pasti jantan 90%. Kenapa? Bodinya besar, gagah, terus ujung siripnya meruncing. Kalau yang ini, ayo predik jantan atau betina nih yang golden ini.